Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Untuk pertemuan ketujuh kali ini, kita akan membahas mengenai asimetri informasi dan celah literasi digital. Untuk fokus pembahasannya mengenai kendala non-teknis dalam implementasi sistem informasi manajemen haji dan umroh. Di sini saya mencantumkan beberapa berita viral mengenai adanya penipuan yang dilakukan oleh travel umroh terhadap para calon jemaah. Miris ya apabila kita melihat situasi seperti ini, mengingat bahwa negara kita sudah memiliki sistem informasi haji dan umroh atau SISKOHAT yang sangat canggih. Tetapi sampai hari ini masih ada saja korban berjatuhan. Dari situ kita berpikir apakah server kita bermasalah atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hal tersebut. Dan asimetri informasi ini akan membahas mengenai hal tersebut. Kita meminjam konsep dari penobel ekonomi yaitu George Akerlof mengenai teori asimetri informasi. Menurut George Akerlof, teori asimetri informasi adalah kondisi di mana salah satu pihak dalam transaksi ekonomi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lainnya. Maksudnya bagaimana? Jadi, dalam kondisi ini, adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Contoh konkretnya seperti ini. Pihak travel tahu betul bahwa izin mereka mati dan tiketnya fiktif. Sementara calon jemaah tidak mengetahui sama sekali dan mereka hanya memiliki modal rasa percaya saja. Nah, dalam teori manajemen, sistem informasi manajemen diciptakan untuk memutus asimetri ini. Harapannya, jemaah bisa mengecek sendiri legalitas travel melalui layar smartphone. Tetapi ironis, mengapa hal ini belum terjadi di Indonesia? Ternyata berdasarkan data dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia, di sini kita bisa melihat bahwa minat baca warga negara Indonesia itu masih lemah, terutama dalam digital. Lemahnya minat baca dari sebagian besar penduduk Indonesia ini menjadikan celah lahirnya penipu. Salah satunya travel bodong yang tadi, yang sudah merugikan tidak satu dua orang tetapi puluhan bahkan ratusan dengan kerugian yang tidak sedikit. Kerugian yang diderita oleh para calon jemaah bisa sampai ratusan juta bahkan belasan miliar. Kendalanya murni non-teknis. Berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia dari Kominfo tahun 2024 mengenai skor keamanan digital bahwa masyarakat kita sangat memprihatinkan, yaitu di angka 25,66 dari skala 100. Kemudian berdasarkan pemeringkatan National Cyber Security Index untuk tahun 2025, skor keamanan cyber Indonesia berada di angka 47,50 dari 100. Ini menempati peringkat 84 dari 160 negara secara global. Skor ini mengalami penurunan dari evaluasi sebelumnya. Dan ini menjadi warning untuk kita semua. Bagaimana kita menstimulus, memacu keinginan kita, baik diri kita sendiri maupun lingkungan kita untuk bisa peka dan memiliki minat baca yang baik. Jadi kesimpulannya adalah secanggih apapun infrastruktur hardware dan software SISKOHAT yang dibangun, sistem tersebut akan lumpuh jika tidak dibarengi dengan pemahaman literasi digital masyarakatnya. Kasus travel bodong membuktikan bahwa kendala terbesar sistem informasi keagamaan di Indonesia bukanlah masalah coding atau jaringan error, melainkan kegagalan mengedukasi dan menjembatani kapasitas SDM penggunanya. Sehingga sudah menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan minat literasi digital masyarakat. Sehingga apa yang terjadi di masyarakat bisa kita minimalisir, terutama pada hal kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh penipuan.
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan hari ini. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.